Jumpa kembali bersama saya di WhatsApp Channel. Hari ini kita akan mempelajari tentang geometri bangun ruang, di mana geometri bangun datar sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini kita akan mempelajari tentang kubus ya. Kita mempelajari kubus. Jadi ini adalah sebuah kubus ABCD EFGH ya. ABCD EFGH. Nah, sekarang di sini kita akan mempelajari tentang jarak ya. Kita akan mempelajari tentang jarak. Yang pertama dulu kita pelajari jarak titik. Ya, jarak titik dengan titik pada bangun ruang. Oke, di sini kita akan membatasi titiknya ya. Maksudnya seperti ini. Jadi jarak A yang pertama dulu adalah jarak A, jarak titik A dengan B. Oke, jarak titik A dengan B itu sama saja dengan jarak titik A ke D, jarak titik A ke E. Oke, gitu dia artinya ya. Berarti dia jaraknya sama. Jika panjang rusuk kubus adalah A, ya, maka di sini jarak A dengan B adalah A ya. Jadi seperti itu dia. Jadi jarak A ke E juga A. Kemudian jarak A ke D juga sama. Nah, yang perlu dipahami adalah kita hanya jangan berpikir tentang jarak A ke B ya. Bisa juga dengan jarak G ke F. Boleh jarak G ke H, G ke C. Atau yang lainnya ya. Nah, seperti itu dia. Maka jaraknya tetap sama, yaitu A. Nah, sekarang yang kedua, jarak titik A dengan C. Oke, dengan C. Nah, jadi sebelum kita menentukan jarak, maka kita harus pahami dulu di kubus itu, maka bidang alas ini merupakan persegi ya. Bidang alas ini adalah persegi, kita buat saja kecil. Nah, ini A, B, C, D. Maka yang ditanyakan adalah jarak A ke C atau diagonal sisi, boleh juga diagonal bidang ya. Nah, karena dia membentuk siku-siku dengan AB sama dengan BC, maka AC itu adalah A akar 2 ya. A akar 2. Yang ketiga adalah jarak titik A dengan C ya, dengan G ya, titik G maksudnya ya. Jarak titik A dengan G. Jadi A ke G. Kalau kita perhatikan, maka jarak A ke G itu adalah jarak A ke G itu adalah sebuah diagonal ruang ya. Jadi menentukan diagonal ruang pada kubus itu A akar 3. Nah, itu hanya ini yang kita buat dengan jarak titik dengan titik. Kemudian kita buat jarak titik dengan garis. Jarak titik dengan garis. Oke. Berarti yang pertama adalah jarak titik A. Oke, jarak titik A dengan BC. Dengan garis BC ya. Garis BC. Nah, ini sebelum kita menentukan nilai jarak ini, maka kita harus pahami dulu bahwa jarak itu, oke, ini sebuah titik. Oke, dengan sebuah garis. Nah, ini sebuah garis. Maka jarak titik dengan garis kita menentukannya dengan
jarak terdekatnya ya. Kita harus melihat jarak terdekat dari titik dengan garis. Oke, jadi bagaimana cara menentukan jarak terdekatnya? Maka kita harus membuat siku-sikunya ya. Kita membuat siku terhadap titik tadi ya. Nah, di sini dia membentuk siku, maka jarak titik terhadap garis ini yang kita cari. Ini adalah jaraknya. Ya. Ini jaraknya, jarak titik ke garis. Itulah yang harus kita pahami menentukan jarak ya. Kita harus menentukan jarak terdekat. Caranya kita akan menarik garis siku-sikunya. Itulah jarak terdekat. Oke, jadi kita kembali ke soal. Maka jarak A dengan garis BC, kalau kita perhatikan ini, ya, kalau kita perhatikan inilah jarak A ke BC. Bisa ini sebenarnya kita panjangkan ya, seperti tadi, seperti garis tadi, ini kita panjangkan. Maka jarak yang paling terdekat ketika A dengan B, garis AB itu membentuk siku-siku terhadap garis BC ya, di sini. Oke, garis AB akan membentuk siku-siku dengan garis BC. Itulah jarak terdekatnya. Maka bisa dikatakan bahwa jarak A terhadap garis BC itu adalah AB, yaitu A nilainya. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nah, sekarang jarak A dengan garis BD. Garis BD, oke. Coba kita perhatikan jarak A dengan BD. Nah, jadi kalau bisa kita buat yang persegi tadi, oke, seperti ini kira-kira dia. Jarak A dengan BD ya. Jadi untuk menentukannya sebenarnya karena sifat persegi itu adalah bisa dikatakan ini simetri lipat dia ya, salah satu simetri lipat. Jadi artinya membagi bidang ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, jadi apa fungsinya? Bahwa fungsinya untuk menentukan jarak A ke BD itu cukup kita menentukan setengah dari diagonal sisi AC. Ah, gitu dia maksudnya. Berarti diagonal sisi atau diagonal bidang tadi yang kita dapatkan adalah A akar 2 ya. Jarak A dengan C tadi. Jarak A tadi dengan C, A akar 2. Maka jarak A dengan BD cukup kita buat setengah A akar 2. Nah, setengah A akar 2. Lanjut. Kita masuk di nomor 3. Di nomor 3 kita menentukan jarak A dengan garis FH. Oke, FH. Oke, kita perhatikan. Sekarang jarak A dengan garis FH. Oke, di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan sebelum kita buat bentuk gambarnya, maka A ke F itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. A ke H juga adalah diagonal bidang. Kemudian F ke H adalah diagonal bidang ya. Berarti diagonal bidang atau diagonal sisi yang kita satukan. Oke, jadi kita buat saja gambar yang baru. Maka di mana panjang ketiga diagonal sisi itu adalah sama ya. Ini kita buat. Misalkan ini adalah A, di sini F, di sini H. Di mana diagonal sisi itu panjangnya A akar 2 tadi, AC, salah satu diagonal sisi. Oke. Ini kita buat diagonal sisi ya. Diagonal sisi atau diagonal bidang. Atau diagonal bidang, tadi ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang. Oke. Nah, tapi diagonal sisi tadi diketahui adalah akar 2. Oke, kita hanya menentukan rumusnya saja biar untuk menyelesaikan soal nanti lebih bisa dipahami ya. Oke, berarti semua panjang sisinya A akar 2 atau bisa dikatakan bahwa
AFH itu adalah segitiga sama sisi. Nah, sekarang yang kita tanya adalah jarak A ke FH. Konsepnya tadi, jarak itu ketika dia membentuk siku-siku ya terhadap garis FH. Oke, kita gambarkan H. Ini dia kira-kira ya. Kita buat di sini O. Ini bukan harus O, tetapi bisa juga A aksen boleh ya, kita buat O saja. Nah, yang perlu kita cari atau kita tentukan dari pertanyaan dari soalnya adalah berapa panjang AO. Nah, itu karena AO ini membentuk garis yang tegak lurus terhadap FH. Oke. Jadi cara penyelesaiannya ini kita harus menggunakan ya sebenarnya bisa kita gunakan rumus luas. Tetapi kalau luas nanti agak susah kita, jadi kita gunakan saja dia rumus segitiga ya, segitiga siku-siku. Karena biasanya kalau dia segitiga sama sisi, ya sifat segitiga sama sisi, maka garis tingginya itu sama dengan garis berat ya. Jadi dia membentuk siku-siku, artinya di mana panjang sisi ini, panjang sisi H ke F itu dibagi dua, yaitu H ke O sama dengan O ke F. Berarti ini sama. Berarti di sini panjangnya setengah A akar 2, di sini juga setengah A akar 2 ya. Seperti itu. Bisa paham saya kira ya? Jadi kita kerjakan bagaimana kita menentukan AO? Ya ini kita gunakan Pitagoras saja. Di mana AO itu adalah sisi miringnya atau hipotenusa AF kuadrat dikurang OF kuadrat ya, akar AF-nya itu tadi A akar 2 kuadrat dikurang OF-nya itu setengah A akar 2 kuadrat. Oke, maka ini 2A kuadrat ya, A kuadrat ya, A kuadrat akar 2 kuadrat itu 2 dikurang setengah kuadrat seperempat A kuadrat ya tetap A kuadrat, akar 2 kuadrat ya 2. Oke. Kita buat aja dia seperti ini. 2A kuadrat dikurang 2 dikali 1 per 4. 2 per 4 A kuadrat ya. Oke, kita kurangkan. Ini sebenarnya kalau ini per 1 dikali 4 berarti 8 dikurang 2, 6 ya. Berarti 6A kuadrat per 4. Oke. Kita akarkan. Akar dari 6A kuadrat itu A akar 6. Akar dari 4 itu 2. Oke, jadi A akar 6 per 2 atau setengah. Ini sama saja dengan ya ekivalen dengan setengah A akar 6. Oke, di sini jarak titik dengan garis. Sekarang kita masuk di bagian C adalah jarak titik dengan bidang ya. Dengan bidang. Oke, kita yang pertama kita buat jarak A, jarak titik A dengan bidang FHC atau CFH, bidang CFH. Oke. Nah, jadi kita buat satukan kira-kira ya gambarnya. Jarak titik A dengan CFH. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan mungkin ini bisa kita terlalu susah untuk mengerjakan. Nah, coba kita perhatikan dengan menentukan bidangnya ya. Coba kita masuk di bidangnya. Mari kita ke sini. Nah, sekarang kita anggap di sini sekarang A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita adalah jarak titik A dengan C, F, H ya. Kita buat supaya semua bisa dipahami ya.
Oke, perhatikan di sini jarak titik C dengan ini ke bidang ini. Nah, biasanya ini kalau kita perhatikan ya, sebenarnya jarak jarak A ke CFH ini kita perhatikan dari atas pun bisa, maka ini dia yang tepatnya adalah ketika jarak A itu, titik A itu menembus bidang ya, dengan dimana bidang yang ditembus itu membentuk dia diagonal ruang ya. Kalau kita perhatikan ini, di sini dia akan membentuk siku-siku. Oke. Jadi apa intinya yang kita dapat? Maka jarak titik A dengan bidang CFH ini sebenarnya salah satunya saja. Jadi nanti dipahami ya, bukan harus jarak dari A. Sebenarnya boleh juga jarak B ke D, E, G ya, banyak dan lainnya. Nanti coba di kotak-katik dia ya, dipahami supaya lebih mudah. Maka sebenarnya jarak A ke bidang ini adalah sepertiga dari, karena kalau kita buat lagi nanti dari sini, dari sini ini kebetulan habis ya. Dari sini lagi dia segitiganya ke sini. Nanti dia membentuk sepertiga dari diagonal dari sini dia membentuk 2/3 dari diagonal ruang. Maka di sini 1, di sini 1, dan di sini nanti 1. Oke ya, mungkin agak terlalu susah ya. Soalnya kalau kita perhatikan dari sini dia agak lebih gampang dia melihatnya. Dapat dia ya jaraknya itu. Oke, itu kira-kira presentasinya di sini. Jadi maka kita dapatkan bahwa jarak A dengan CFH itu cukup kita buat dengan 2/3 dari panjang diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Oke. Jadi 2/3 apa tadi panjang diagonal ruang? Ya A akar 3. Berarti 2/3 A akar 3. Oke. Itu. Nah, sekarang yang kedua yang biasanya terdapat di soal adalah jarak A dengan bidang BDHF ya, BDHF. Oke. Jadi BDHF itu ini ya. Jadi jaraknya BDHF. Oke, ini. Ya, sebenarnya ini kalau kita buat warna yang berbeda agak lebih rapi. Oke, nggak apa-apa, manfaatkan apa yang ada. Oke, jarak A ke BDHF atau boleh kita buat di sini. Ya. Jarak A dengan BDHF ya. Ini A. Oke. Ini sekarang A, maka jaraknya, oke, kita perhatikan. Sebenarnya jarak A ke bidang ini cukup kita buat dengan setengah diagonal sisi tadi ya. Ini sebenarnya jaraknya. Oke. Jaraknya cukup kita buat ini tadi. Jarak A ke bidang ini bidangnya tadi ya. Ini kita presentasikan gini. Maka cukup jaraknya dengan setengah dari diagonal sisi. Oke, maka di sini cukup kita buat dengan setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisi atau diagonal sisi tadi bagaimana? Setengah akar 2. Oke, ini kira-kira sedikit penjelasan dengan bangun ruang. Maka kita akan menentukan membuat ke bentuk soal. Nah, ini kita buat beberapa contoh soal sederhana. Oke, nanti kalau sudah paham maka kita akan mengerjakan soal yang lebih menarik ya. Jadi di soal yang cukup kita buat satu soal, tapi anaknya yang banyak kita buat ya. Oke. Jika panjang rusuk kubus suatu kubus ABCD, di sini kita buat ABCD, nggak kita ubah.
ya. Nanti pahami dulu di sini dibentuk soal A B C D E F G H. Nanti kita ganti lagi dengan misalnya entah KLMN OPQRS. Sepertinya itu bisa ya kita ganti-ganti. Nah, jika panjang rusuknya adalah 6 cm, maka kita akan menentukan jarak A dengan garis EF. Oke, jarak A dengan garis EF seperti tadi menentukan hasilnya sama dengan menentukan jarak A ke EF. Meskipun tadi di contoh kita buat nggak seperti itu, jarak A ke BC, tapi supaya lebih memahami di mengerjakan soal, maka saya ganti dia jarak A ke EF. Ya, sama kalau kita panjangkan, maka jarak terdekat A ke garis EF atau perpanjangannya adalah A itu sendiri. Maka karena panjang rusuknya tadi 6, maka di sini kita buat hasilnya adalah 6 cm ya. Oke. Sekarang yang bagian B, jarak A dengan garis BC. Oh, sudah ada juga ya. Oh, tidak masalah ya. Berarti ini 6 cm. Kemudian sekarang jarak B dengan garis CF. B ke CF. Oke. Nah, tadi soalnya kita buat jarak A ke BD ya. Ya, sama jarak jarak B ke CF itu kita gunakan setengah dari diagonal sisi tadi. Jadi tadi rumusnya setengah A akar 2 tadi ya, diagonal sisi. Berarti cukup kita ganti A-nya dengan 6, berarti setengah kali 6 akar 2, maka jawabnya adalah 3 akar 2. Oke gitu ya. Kemudian jarak B dengan garis dengan titik ya, bukan garis. Jarak B dengan titik H ya. Berarti jarak B dengan H, B ke H ya. Berarti jaraknya itu seperti tadi, itu adalah diagonal ruang. Berarti dia A akar 3. Oke, cukup kita mengganti A dengan 6 ya. Berarti 6 akar 3 ya. Kita buat satuan cm ya. Oke, gitu dia. Kemudian jarak B ke E, B ke E. Oke, tadi kita buat itu jarak A ke C. Oke, nggak masalah. Jarak B ke E itu ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal bidangnya tadi adalah A akar 2. Oke, maka panjang sisinya adalah 6 cm. Maka ini jawabannya adalah 6 akar 2 cm. Oke, mudah ya. Kemudian jarak C ke E. Jarak C ke E. Oke. Jarak C ke E sama saja ya. Dengan yang mana? Ya, sama aja jaraknya dengan B ke H tadi ya. Ya, C ke E. C ke E itu adalah diagonal ruang. Maka jaraknya adalah A akar 3. Maka ini kita buat 6 akar 3 cm. Oke. Kita masuk bagian G. Jarak B ke bidang DEG. B ke bidang DEG. Oke, ini saya bedakan ya. Saya bedakan dengan tadi. Ya, tapi intinya adalah sama ya. Ini jarak terjauhnya ya. Jarak B ke bidang DEG ini sebenarnya jarak terjauh dari boleh kita gambarkan gini dia. Ini ya. Jarak terjauhnya, maka itu kita pakaikan 2 kali 2/3 dari diagonal ruang ya. Berarti ini tadi 2/3 diagonal ruang. Diagonal ruang. Oh, kita nggak usah diagonal ruangnya saja, A akar 3 saja langsung ya. 2/3 A akar 3. Berarti 2/3 dikali 6 akar 3, karena panjang sisinya 6. 12, jadi ini 4 akar 3 cm. Oke, sekarang kita masuk di jika P titik tengah CG, P titik tengah CG, ini di sini di tengah ya.
Oke, langsung kita bentuk ke soalnya. Kita hapus dulu yang lainnya. Oke. Jarak P ke garis HB. Oke, oh, dalam ruang ya. Ini tadi pas ada ya. Oke, di sini adalah P. Jadi kita akan menentukan jarak P dengan garis HB ini tadi. Nah, kalau ada seperti ini soal, maka ini cukup kita buat lagi dia seperti bidang EFGH tadi ya, di sini di P. Oke, gini, karena itu dia membentuk tegak lurusnya nanti ya. Kayak gini dia ya. Ini cara penyelesaiannya dia seperti ini. Oke. Maka kita buat di sini misalnya Q ya. Oke. Kemudian kita tarik lagi garisnya. Ini. Nah, oke. Ini dia. Maka jarak P ke garis HB ini tadi, oke, itu cukup kita buat dengan setengah dari panjang HB itu sendiri. Oke, setengah dari panjang jarak P ke HB. Oke, bukan ya. Jarak P ke HB ini kita misalkan di sini O ya. Ini kalau kita perhatikan panjang P ke O dengan O ke dengan Q ke O itu sama ini dengan yang di sini. Maka bisa kita katakan jarak P ke HB itu adalah setengah dari panjang PO-nya. Oke, setengah panjang PQ, bukan PO. Setengah dari panjang PQ-nya. Jadi panjang PQ berapa? Nah, panjang PQ itu bisa dikatakan diagonal sisi ya. Ini dianggap ini sekarang EFGH, maka P ke Q itu sama dengan panjang G ke E ya. Ini sama, berarti kita gunakan rumus aturan diagonal sisi A akar 2. Berarti PQ itu adalah A akar 2, berarti setengah dari 6 akar 2, karena panjang sisinya tadi adalah 6. Jadi cm ya, setengah kali 6 akar 2 adalah 3 akar 2 cm. Oke. Ini kira-kira untuk sementara, mudah-mudahan ini bisa membantu di dalam menentukan nilai-nilai yang ada di geometri bangun ruang. Terima kasih ya.